Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar wa la na'budu illallaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Muslimin muslimat, salihin salihat yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, tempat ini dan dunia ini menjadi saksi atas keagungan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Jutaan bibir hamba-hambanya mengucapkan takbir Allahu Akbar, mengucapkan tahmid Alhamdulillah, mengucapkan tasbih Subhanallah, dan mereka senantiasa mengucapkan tahmid Alhamdulillah. Mereka semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala, mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah akbar, lebih besar, Allah adalah azim, Allah lebih agung daripada segala-galanya, Allah maha suci dari segala bentuk kesamaan. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa hadir di tempat yang berbarokah ini dalam hubungan ukhuwah Islamiyah. Kalaulah bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan menjadi seorang muslim yang bisa mengenal siapa Tuhan kita, siapa nabi kita, dan bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan kita, bagaimana kita menyayangi dan menghormati nabi kita. Kalau bukan karena Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita tidak akan bisa berukhuwah Islamiyah. Kita akan susah untuk berkomunikasi dengan keluarga kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Dan luar biasa, hari ini Allah Subhanahu wa taala membuktikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. 1 bulan penuh Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya, memperbanyak amal soleh kita, memperbanyak istighfar dan minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya
lisan kita senantiasa kita basahi dengan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat agung, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat mencintai umatnya. Bahkan bukti kecintaan beliau kepada umatnya, beliau pernah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa taala satu doa, satu permintaan yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin bida'watihi. Semua nabi telah memakai jatah doanya ini. Nabi Yunus alaihi salam telah menggunakannya untuk diselamatkan dari perut ikan paus. Nabi Sulaiman alaihi salam juga telah menggunakannya untuk mendapatkan sebuah kerajaan la yang bagi li ahadin min ba'di, yang tidak layak dimiliki oleh siapapun sepeninggalannya. Demikian juga nabi-nabi lainnya. Sementara aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ikhtabatu, saya simpan itu, saya tidak memakainya. Bukan berarti Nabi kita nggak pernah menghadapi kesusahan, bukan berarti beliau nggak pernah menghadapi ancaman kematian. Beliau diusir, beliau diisolasi selama 3 tahun, beliau diusir dari Taif, beliau dicekik, beliau diinjak lehernya dan lain sebagainya. Tapi kenapa beliau simpan itu doa? Beliau mengatakan, ikhtabatu li ummati syafa'atan lahum yaumal qiyamah. Saya simpan itu doa sebagai syafaat bagi umatku kelak di hari kiamat nanti. Wahiya nailatun liman mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Doa ini, syafaat ini pasti akan didapatkan oleh setiap umatku yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah besarnya kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka sudah selayaknya setiap saat kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Saudara-saudariku sekalian, solihin, solihat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 nasihat para ulama setiap kali kita menyelesaikan ibadah Ramadan. Yang pertama, para ulama mengatakan, berdoalah agar selalu dan agar semua ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan 29 malam, 29 hari, 30 malam ataupun 30 hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu apakah ada di antara amal-amal ibadah kita yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena noda riya, noda sum'ah atau noda-noda munafik yang kadang menempel dalam diri kita. Salah satu ciri khas orang-orang yang bertakwa, ciri khas orang-orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mereka memaksimalkan ibadah tetapi di saat yang bersamaan punya rasa takut jangan-jangan ada di antara amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berbangga-bangga sebagaimana orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ciri-ciri mereka, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan, yang menafkahkan, yang mensedekahkan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Namun ketika mereka ingat akan kembali kepada Allah, akan meninggal, akan dikuburkan, qulubuhum wajilah, hati mereka bergemetar. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Inilah orang-orang yang serius mencari kebaikan dan mereka pasti akan mendapatkan apa yang mereka cari. Ketika ayat ini dibacakan di hadapan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada sang suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man hum? Ahaula'il ladzina yaznuna wa yasrikuna wa yasrabuna al-khamra?" Ya Rasulullah, siapakah mereka? Kok ketika berinfak mereka punya rasa takut? Umumnya orang habis berbuat baik, dia merasa nyaman, dia merasa damai, dia merasa bahagia. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, jangan-jangan mereka ini adalah orang yang senantiasa mencuri, atau jangan-jangan mereka para pencuri, jangan-jangan mereka pezina, jangan-jangan mereka ini pemabuk ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, la ya binta Siddiq, tidak wahai putri Siddiq, humul ladina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa yakhafun an la yataqabbala minhum. Mereka ini adalah orang yang senantiasa menjaga solatnya,
taraweh dijaga, 5 waktu dia jaga jamaah sekalian. Wa yasumun, dan mereka senantiasa menjaga puasanya. Ramadan mereka jaga dengan baik. Kemudian mereka lanjutkan dengan 6 Syawal dan lain sebagainya. Mereka menginfakkan hartanya, baik harta sedekah wajib yaitu zakatul fitri ataupun zakatul mal, atau sedekah-sedekah sunnahnya. Tetapi ya khaufun an la yataqabbala minhum. Mereka sangat khawatir jangan-jangan ada di antara amal mereka yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang kedua adalah apa? Jemaah sekalian, jangan sampai kita menghancurkan amal-amal kita yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan. Kita telah memintal iman kita, kita telah menguatkan iman kita dengan apa? Dengan benang-benang ibadah yang luar biasa. Ada benang yang bernama sahur, ada taraweh, ada siam, ada buka puasa bersama, ada i'tikaf, ada tilawatul Quran, ada sedekah. Itu adalah benang-benang iman yang kita gunakan untuk memintal iman kita supaya kuat. Jangan kemudian kita uraikan setelah berlalunya Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian seperti wanita tua di zaman Arab jahiliyah yang dia ini mengurai benang karena dia stres depresi menghadapi suami yang bermasalah. Setiap sore setelah benang terurai, setelah benang menjadi kain, dia urai kembali itu benang menjadi seonggok benang yang tidak bermanfaat. Jemaah sekalian, demikian juga setelah kita memintal iman kita 1 bulan penuh, Masya Allah, dengan berbagai macam ibadah dan tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, janganlah kita urai kembali, kita laksanakan kemaksiatan, kita terjang segala bentuk keharaman, dan kita tinggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jamaah sekalian, setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya tidak akan pernah sepi dari namanya maqasid, tujuan. Setiap ibadah itu pasti ada tujuannya. Salat ada tujuannya. Aqimis sholata lidzikri. Firman Allah kepada Musa alaihissalam di Bukit Tursina, "Wahai Musa, dirikanlah salat untuk mengingatku." Makanya rangkaian ibadah salat mulai dari wudu, adzan, qomat sampai takbirul ihram, setiap perpindahan gerakan bahkan sampai salam ada lafaz jalla jalaluh, ada lafaz Allah Subhanahu wa taala yang kita ucapkan. Itu menunjukkan bahwa salat di antara tujuannya adalah mengingat Allah. Demikian juga ibadah-ibadah lain. Nah, kata para ulama, ibadah Ramadan yang kita laksanakan 1 bulan penuh dengan berbagai macam rangkaiannya memiliki 2 tujuan pokok. Memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah sebagai Khalik kita. Yang kedua, memperbaiki hubungan kita dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, terlebih kepada sesama mukmin. Inilah tujuan pokok daripada ibadah-ibadah Ramadan yang kita laksanakan mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 29 ataupun 30 Ramadan, jamaah sekalian. Kita lihat jamaah sekalian, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan siam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu-satunya ibadah di bulan Ramadan yang paling bagus untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah adalah siam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam wa innahu li wa ana ajzi bih." Semua amal anak Adam di bulan Ramadan, semua amal anak Adam juga di luar bulan Ramadan untuk dia sendiri, untuk dia sendiri. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa untukku, wa ana ajzi bih, aku sendiri yang akan menggantikannya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, kalau ibadah-ibadah lain Allah lipat gandakan 10 sampai 700, illa siyam, kecuali puasa. Kenapa? Karena Allah sendiri yang melipat gandakan dan malaikat tidak tahu, jamaah sekalian. Begitu banyaknya lipatan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang puasa. Kenapa demikian? Allah berfirman dalam hadis lain, mereka meninggalkan syahwatnya, mereka meninggalkan makannya, mereka meninggalkan minumnya untukku dan aku yang akan menggantikannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita disunnahkan untuk qiyamul lail ataupun tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail ataupun tarawih di bulan Ramadan. Fa innahu da'bus solihin, karena qiyamul lail adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan merupakan cara yang terbaik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jamaah sekalian, poin yang kedua yang saya ingin ingatkan kepada diri saya pribadi dan saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbaiki hubungan kita dengan sesama muslim. Salah satu wujudnya adalah kepedulian terhadap saudara kita muslim, kepada tetangga-tetangga kita, keluarga besar kita yang muslim, demikian juga saudara-saudara kita di berbagai belahan bumi. Inilah bentuk daripada wujud kepedulian kita. Sesungguhnya iman adalah kepedulian. Tidak ada kepedulian, tidak ada iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu bi, la yu'minu bi, dalam riwayat lain, wallahi ma amana bi, wallahi ma amana bi, demi Allah tidak beriman kepadaku, kepada risalah yang aku bawa, kepada risalah yang aku bawa. Siapa? Orang yang man bata syaba'an, orang yang di malam hari tidur dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'i'u wa huwa ya'lam, sementara tetangganya lapar dan dia tahu saudaranya itu lapar. Ma'asyiral muslimin, mungkin tetangga kita enggak begitu lapar sebagaimana dalam hadis, tapi saudara-saudara kita di berbagai belahan bumi hari ini sudah lebih dari 11 tahun saudara-saudara kita di Suriah diintimidasi, mereka dinodai kehormatannya, diusir dari kampung halamannya. Belasan juta mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian yang tidak jelas bagaimana masa depan mereka. Ma'asyiral muslimin, ada anak mereka yang lahir enggak pernah melihat namanya kamar mandi, enggak pernah melihat namanya kamar. Mereka tidak tahu mana dapur, mana itu ruang tamu, karena mereka hidup di tenda-tenda pengungsian. Wallah, sebelum Idul Fitri kemarin, beberapa hari yang lalu, seorang dokter dari Suriah mengirimkan gambar para pengungsi. Mereka tidak punya makan, mereka tidak punya minum, sementara kita alhamdulillah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saudara-saudara kita. Sementara saudara-saudara kita di Uighur sampai sekarang, jamaah sekalian, mereka punya negara Turkistan diubah oleh Cina menjadi Xinjiang, merupakan provinsi bagian Cina, dan mereka tidak bisa beribadah sebagaimana kita. Jangankan beribadah sebagaimana kita, mengucapkan lafaz Allah saja dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal. Saudara-saudara kita di Rohingya, entah atas dosa apa mereka diusir dari kampung halamannya mereka. Padahal mereka sudah ratusan tahun tinggal di situ. Dulu mereka punya kerajaan Islam yang sangat berwibawa. Sekarang mereka dihina, mereka diusir, terlunta-lunta di tenda-tenda pengungsian. Bahkan sebagian besar di antara mereka tenggelam di tengah laut. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah saudara kita dan kita adalah saudara mereka. Seharusnya kita berfungsi sebagai ansor dan mereka kita posisikan sebagai muhajirin yang wajib kita bantu. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lagi di negara-negara lain, demikian juga di negara kita Indonesia yang dimerdekakan dengan Allahu Akbarnya para ulama, dengan Allahu Akbarnya Bung Tomo, tuanku Imam Bonjol, dengan Allahu Akbar dan jihadnya Tengku Umat, Cut Nyadin, Cut Meutia, dengan jihad yang dikobarkan oleh Sultan Nuku, Sultan Babullah, oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini saudara sekalian, seakan-akan negeri yang dimerdekakan oleh para ulama, dengan tumpah darahnya para syuhada, dengan kerja kerasnya para ulama, umat Islam seperti tinggal di rumah orang lain, diintimidasi, siar-siar Islam diidentikan dengan berbagai macam kejahatan, teroris, radikalisme, kemudian siar-siar Islam distigmakan buruk, jenggot, cadar dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih buruk daripada itu, saudara sekalian, para ulama dibui, para aktivis dipenjara, semuanya dengan alasan apa? Dengan alasan perang melawan terorisme, perang melawan radikalisme. Ini merupakan mantra yang sangat jahat. Seakan-akan kalau dilabelkan kepada saudara kita muslim, kita tidak perlu peduli. Kalau mereka terbunuh, gak perlu kita bela. Kalau mereka ditangkap, gak usah peduli. Ini merupakan mantra yang sangat jahat. Ma'asyiral muslimin, ini merupakan wahyu setan yang digunakan untuk apa? Untuk membuat kita tidak peduli, untuk menghancurkan wala wal bara kita, untuk menghancurkan ukhuwah Islamiyah kita.
Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana OPM berani membunuh tentara, membunuh Jenderal Bin, bahkan ma'asyiral muslimin membakar pos-pos tentara, membunuh nakes dan membantai rakyat Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Malah dipeluk, malah berupaya untuk dijadikan bak raja. Sementara muslim dengan mudah dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Semuanya tadi menunjukkan kelemahan kita. Semua tadi sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, yushiku antada alaikumul umamu kama tada'al aklatu aklaqasatiha. Hampir-hampir saja semua bangsa akan mengeroyok kalian. Semua manusia akan berupaya mencabik-cabik kalian. Kemudian pada saat itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, awamin qillati nahnu yauma idzin?" Apakah karena jumlah kita sedikit sampai mereka mencabik-cabik kita, mengeroyok kita ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? La, bal antum katsir. Tidak, jumlah kalian banyak wahai umat Islam. Jumlah kalian banyak. Indonesia ini merdekanya oleh umat Islam. Kemudian proklamasinya juga pada tanggal 17 Ramadan. Yang memberikan tempat untuk proklamasi ya saudara kita muslim, keturunan Arab. Kemudian yang memberikan modal untuk membeli pesawat pertama kali negara kita ini ya saudara kita dari Aceh. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam di berbagai Nusantara melebur dalam kesatuan NKRI demi menjaga keutuhan NKRI. Tapi justru umat Islam yang dituduh dengan berbagai macam tuduhan radikal dan lain sebagainya, ma'asyiral muslimin. Kalian jumlahnya banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinnakum gutha kaguta isail. Tapi kalian itu kualitasnya seperti buih di banjir. Sekali kena tiupan angin, kalian akan hancur, ma'asyiral muslimin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wala yanza'anallahu min sudurikum aduwikumul mahabata minkum. Allah Subhanahu wa taala mencabut dari hati musuh kalian rasa takut kepada kalian sehingga mereka berani membantai kalian. KM 50 sampai sekarang belum tahu. Dokter kemanusiaan juga dibunuh. Lihat jutaan umat Islam di Suriah, mereka juga dibantai. Lihat saudara kita di Rohingya, mereka diusir dari kampung halamannya. Apalagi Uighur, mereka tidak punya tempat tinggal sekarang, ma'asyiral muslimin. Mereka berani bersama dengan kalian. Luar biasa beraninya dan tidak merasa bersalah. Kemudian wala yakdifannallahu fi qulubikumul wahna. Allah Subhanahu wa taala menaruh dan menempatkan al-wahan di hati kalian, rasa lemah, rasa minder, rasa mental kalah, jongos dan lain sebagainya. Kemudian para sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah. Dalam riwayat lain, wa ma sababul wahni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kami bisa lemah ya Rasul? Kenapa kami bisa diintimidasi seperti itu ya Rasul? Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, karena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena kalian cinta dunia, ngajar untuk dunia, dakwah untuk dunia, kemudian kerja apa lagi? Nggak ada obsesi untuk meninggikan kalimatullah, tidak pernah menegakkan syariat Allah sebagai tujuan pokok kita. Dunia, dari bangun tidur sampai tidur lagi, obsesi kita perut dan di bawah perut kita, ma'asyiral muslimin. Nggak pernah kita berpikir untuk Islam, padahal dulu para pahlawan kita, dulu para sahabat Nabi yang terpikirkan Islam. Sehingga apa? Ketika Islam menjadi pokok urusan mereka, ketika Islam menjadi cita-cita tertinggi mereka, ketika Islam telah menjadi jiwa raga mereka, maka mereka bangga kalau bisa mengorbankan sesuatu untuk Islam. Lihatlah bagaimana orang-orang Yaman yang miskin datang menemui Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, kami nggak bisa berbuat banyak untuk Islam. Kalau kami jihad bisa, tapi berapalah kemampuan kami ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau kami berinfak kami miskin ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, kami nitipkan kepada Anda kader kami yang paling pinter, yang paling cerdas, punya kemampuan linguistik bahasa yang luar biasa, boleh jadi bermanfaat, bisa menjadi sekretaris Anda ya Rasulullah. Siapakah dia? Dialah Zaid bin Sabit, sekretaris Rasulullah SAW, diwakafkan oleh sukunya untuk menjadi pejuang Islam. Ada salah seorang janda muda saat itu
namanya Ummu Sulaim, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya hanya seorang janda. Saya ingin memberikan terbaik kepada Islam. Kalau sekedar salat, yang lain juga salat. Kalau pakai jilbab, yang lain juga pakai jilbab ya Rasulullah. Kalau jihad saya enggak bisa ya Rasul. Kalau berinfak ya mungkin bisa tapi enggak sebanyak mereka yang kaya Rasulullah. Tapi saya ingin memberikan terbaik untuk Islam. Ya Rasulullah, yang paling baik, yang paling bagus yang saya miliki putra saya ini ya Rasulullah. Dia bisa mencuci, dia bisa membuat adonan roti, dia bisa menjemur. Ya Rasulullah, jadikan dia sebagai pelayan Anda. Jadikan dia sebagai pelayanmu ya Rasulullah. Saya tidak minta gaji sepeser pun. Kalau masalah makan, biar dia makan di rumah saya pagi harinya, siangnya saya bawakan bekal, malam harinya tidur di rumah saya, makan di rumah saya Rasulullah. Sehingga Anda bisa fokus untuk mendakwahi masyarakat, fokus untuk memperjuangkan Islam. Akhirnya dijadikan sebagai pembantu pribadi oleh Nabi. Dialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, manusia yang paling berkah hidupnya dan paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin, begitulah pikiran muslim. Kalau Islam sudah menjadi tujuan pokoknya, bukan hubud dunia, ma'asyiral muslimin. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat untuk saya dan juga nasihat untuk jamaah sekalian. Kalau kita enggak pernah berpikir untuk Islam, enggak tahu 5, 10, 20 tahun lagi apakah nasib kita sebagaimana sekarang, masih bisa melaksanakan Id seperti ini, ataukah kita jangan-jangan seperti kaum muslimin Andalus. Islam berkuasa di sana bukan dalam waktu yang pendek, 800 tahun. 800 tahun umat Islam menguasai Andalus Spanyol. Mereka punya khilafah, mereka punya istana yang sangat megah, yang berlaku syariat Islam. Tapi di penghujungnya apa? Mereka berburu dunia. Raja dengan raja lainnya mereka berperang karena apa? Berburu dunia. Ustadz dengan ustadz lainnya berburu jamaah dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Mereka dihancurkan, mereka dibunuh, mereka dipantai oleh pasukan-pasukan salib dari Portugis, pasukan-pasukan salib dari Perancis. Dan hari ini tidak ada jejak-jejak Islam di Spanyol kecuali beberapa bangunan tua yang dijadikan sebagai museum jamaah sekalian. Jangan pernah mengira dan jangan terlalu yakin 50 tahun ke depan Islam sama dengan sekarang. Kalau kita tidak mengikrarkan diri untuk memperjuangkan Islam, menerapkan nilai-nilai Islam, kita nggak tahu bagaimana nasib anak-anak kita, cucu-cucu kita 50 tahun, 20 tahun di masa yang akan datang, ma'asyiral muslimin. Yang kedua, wa karahiyatul maut, yang menyebabkan kalian dimusuhi oleh orang-orang. Apa itu? Karena kalian benci kematian. Dalam riwayat lain, wa karahiyatul qital, karena kalian takut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberi kita ini namanya kehidupan. Allah memberi bekal, berbagai macam bekal untuk hidup. Lalu Allah Subhanahu wa taala menawarkan sebuah tawaran yang luar biasa. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai umat Islam, wahai manusia, ini Allah ngasih kita berbagai macam nikmat. Mata ini milik Allah, jiwa kita ini milik Allah, hati kita milik Allah, tangan kita milik Allah, apalagi di luar badan kita, semuanya lillahi, semuanya milik Allah. Tapi luar biasa begitu rahmannya Tuhan kita, begitu besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Allah menawarkan, aku beli lagi dari kalian. Aku beli dari kalian. Dari apa beliannya? Tawarannya Allah Subhanahu wa taala ada surga, kehidupan yang abadi. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau aku beritahu, Masya Allah, Allah yang mengatakan jemaah sekalian, bukan tokoh politik yang penuh dengan kedustaan ketika kampanye, bukan, tapi Allah menawarkan, hal adullukum ala tijaratin, mau ku beritahu kalian sebuah perdagangan tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih di dunia. Apa adab yang pedih di dunia? Dikuasai oleh musuh, dijajah oleh musuh. Itu pedih banget jamaah sekalian daripada kemiskinan. Kalau miskin kita masih bisa sholat di muhtadin. Alhamdulillah kita lihat bagaimana 10 malam terakhir ramainya luar biasa, ma'asyiral muslimin. Apalagi kelurahan Cemani ini luar biasa, sangat-sangat islami sekali. Miskin kita masih melihat anak-anak kita TPA. Tapi kalau sudah dikuasai oleh musuh, Anda mau apa? Lihat saudara kita di Rohingya, lihat saudara kita di Uighur, mengucapkan Allah saja itu dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal. Ma'asyiral muslimin, ini perdagangan kata Allah, tunjikum min adzabin alim, menyelamatkan kalian di dunia dan menyelamatkan kalian di akhirat.
Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Alhamdulillah sudah ada modal ini. Beriman kepada Allah, yakin dengan janji Allah, yakin dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad di jalan Allah dengan harta kalian, dengan jiwa raga kalian, sebagaimana para sahabat ketika mereka tidak bisa mempersembahkan nyawanya di medan jihad, ketika mereka tidak bisa mempersembahkan hartanya, maka mereka mempersembahkan waktunya. Sebagaimana Abu Hurairah, ketika mereka tidak bisa mempersembahkan hartanya, mempersembahkan anaknya untuk Islam. Ketika mereka tidak bisa mempersembahkan ilmu untuk Islam, medan jihad bagi Islam, maka mereka mewakafkan tanahnya, mewakafkan tempatnya sebagai apa? Sebagai basis perjuangan Islam. Jamaah sekalian, itulah kita akan menang, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu khutbah yang saya sampaikan. Marilah kita berikrar dalam diri kita sebagaimana ucapan kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, kemudian pengorbananku ataupun udhiyahku, hidupku dan matiku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat lagi ikrar kita, raditu billahi robba, aku ridho Islam Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, Islam sebagai undang-undang hidupku yang berhak mengatur hidupku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Muhammad adalah nabiku, teladanku. Mari kita ikrarkan lagi, alhamdulillah Rabbil alamin, ucapan kita 17 kali dalam sehari. Segala puji bagi Allah yang mengatur alam semesta. Jangan sampai kita hanya mau diatur oleh Allah di masjid yang luasnya kurang lebih 300 meter persegi, di kampung kita, di negara kita yang lebih luas daripada itu, diatur oleh sampah-sampah pikiran manusia. Jangan, jamaah sekalian. Allah itu maha suci. Ketika Allah menurunkan syariatnya, semuanya baik, karena Allah gak punya kepentingan selain untuk kebaikan manusia. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menurunkan syariat dalam rangka memudahkan kalian, bukan mempersulit kehidupan kalian. Beda sama manusia. Mereka tidak lepas dari kepentingan sponsor, mereka tidak lepas dari kepentingan partai. Apalagi kalau mereka petugas partai, mereka pasti punya kepentingan. Allah tidak punya kepentingan. Artinya apa? Ketika Allah menetapkan syariat demi kebaikan kita semuanya, mari kita dari diri kita, keluarga kita, lalu masyarakat kita betul-betul jadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Mulai dari kampung kita di daerah Cemani ini, mudah-mudahan menjadi Islamic Village, betul-betul menjadi kota Islam ataupun kampung Islam. Insya Allah kalau kita sudah baik, yang lain-lain juga akan mengikuti. Hanya satu yang belum ini. Apa itu, jamaah sekalian? Sebenarnya kalau orang-orang sudah melihat percontohan Islam yang bagus, saya yakin yang lain itu akan mengikuti. Tinggal tertantang, maukah kita menjadikan daerah kita, Cemani kita, masjidnya yang luar biasa. Saya lihat keakraban takmirnya juga luar biasa. Ada pesantren yang sangat besar. Tinggal bagaimana kita menjadikan kampung ini betul-betul kampung Islami, menjadi proyek percontohan bagi kampung-kampung lain. Dan mudah-mudahan ke depan Solo Raya atau bahkan Jawa Tengah betul-betul Islam, jamaah sekalian, sehingga orang melihat Islam sebagai sebuah solusi, Islam sebagai sebuah kebanggaan, bukan sebagai sesuatu yang ditakutkan dan dikhawatirkan. Demikian khutbah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada saya pribadi dan jamaah sekalian, saudara-saudara saya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah di penghujung khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa kita Indonesia. Mudah-mudahan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di bawah naungan syariat Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita di belahan bumi lainnya, mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan kemenangan, keamanan dan kenyamanan sebagaimana yang kita rasakan. Kita doakan untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita yang telah berjuang menjadikan kita sebagai orang-orang baik seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, dan kalau mereka sudah meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburan mereka taman dari taman surga, bukan lubang dari lubang neraka. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala khulafaihi ar-rasyidin al-mahdiyyin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim wa tariqatihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wa wahid sufufahum wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma la'an al-kafarah min ahli kitabil ladhina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma khalif baina kalimihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka alladhi la tarudduhu anil qaumidh dhalimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati hiya hayatuna. Aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati hiya ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'aduna ya arhamar rahimin. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya arhamar rahimin ya hayyum ya qayyum. Allahumma ja'alna hudatal muhtadin ghairu dharin wala mudillin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasal wal bukhli wal jubun wa na'udzu bika min dhala'id daini wa qahrir rijal wa syamatitil a'da ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina ya arhamar rahimin. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya hayyum ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana. Allahumma barik lana fi ramadhanina ya arhamar rahimin waj'alhu maghfiratan lana wa rahmatan lana ya arhamar rahimin. Ya hayyum ya qayyum ya aziz ya jabbar ya fa'ala lima yurid. Allahumma arham baladana Indonesia bi rahmatika wa syariataka ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, perbaikilah kami dan keturunan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh di sisimu ya arhamar rahimin. Ya Allah, perbaiki agama kami karena agama adalah pokok urusan kami. Perbaiki urusan dunia kami karena dunia tempat kami hidup ya Allah. Jangan hinakan kami di hadapan musuh-musuhmu ya arhamar rahimin. Jangan jadikan kami sebagai sasaran fitnah bagi musuh-musuhmu, bagi orang-orang munafik maupun kafirun ya arhamar rahimin. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami karena akhirat tempat kembali kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, perbaikilah negara kami karena negara ini amanah bagi kami ya arhamar rahimin. Jadikan negara ini baldatan thayyibatun wa rabban ghafur. Ya Allah, jadikan negara ini negara yang baik bagi kami, bagi keturunan kami, baik untuk hidup kami, baik untuk beribadah kepadamu ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, anugerahkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, yang takut kepadamu, yang mencintaimu dan mencintai kami, dan kami pun mencintai ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari pemimpin-pemimpin yang buruk, yang berani kepadamu, yang bengis, yang kejam kepada kami, dan kami pun tidak menyukai ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Hayyum ya Qayyum, jadikanlah kaum muslimin berukhuwah Islamiyah, hati mereka menyatu dalam kalimat la ilaha illallah. Damaikanlah jiwa mereka ya Allah, singkirkan perbedaan di antara mereka ya Allah. Ya Allah, muliakan Islam dan umat Islam di negeri ini ya Allah, dan muliakan orang-orang yang dengan kemuliaannya Islam menjadi mulia ya Allah. Hinakan orang-orang yang dengan kehinaannya Islam menjadi mulia dan menang ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum ajmain minal aizin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.